Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Sudah kelas 6 ya? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja, semoga sehat selalu dan selalu dalam kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari sebelum kita mulai belajar, berdoa dulu ya. Karena salah satu adab dalam belajar adalah berdoa sebelum belajar supaya ilmunya berkah, supaya ilmunya bisa diserap dengan mudah. Silakan berdoa. Sudah berdoa kan? Baik, sekarang kita baca ayat pelajaran Thaqafah. Qala Allahu ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Alhamdulillah, di pelajaran pertama ini di Thaqafah Sirah kita akan belajar tentang makna khairu ummah. Khairu ummah artinya adalah umat terbaik. Maknanya adalah umat nomor 1, umat juara, umat terbaik, umat terhebat. Dan umat itu adalah umat Islam. Allah tidak menyebut golongan seperti umat terbaik adalah orang Jepang atau orang Eropa atau orang Amerika, bukan. Tapi Allah menyebut kuntum khaira ummah, kamu adalah umat terbaik, itu diberikan kepada umat Islam. Dan umat Islam salah satu bagiannya adalah kita. Maka kita ini umat terbaik. Kenapa kok umat Islam disebut sebagai umat terbaik? Karena umat Islam terbiasa ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan juga beriman kepada Allah. Sebentar. Katanya umat terbaik, tapi kok kenyataannya umat Islam sekarang tertinggal ya. Yang pinter orang Jepang, yang paling disiplin juga orang Jepang, yang paling terkenal orang Eropa, yang dibilang hebat orang Amerika. Kok umat Indonesia, orang Indonesia yang kebanyakan muslim, kok nggak dibilang umat terbaik? Malah sepertinya banyak yang miskin, banyak yang tertinggal, banyak yang malas-malesan, banyak yang gak sekolah. Kok bisa umat terbaik yang kata Allah adalah umat nomor 1 tertinggal sama umat-umat yang lain? Jawabannya adalah karena umat Islam meninggalkan ajaran agamanya, sehingga mereka tertinggal dan tidak punya pedoman, ikut arus seperti buih di lautan. Mereka lebih suka main game, mereka lebih suka musikan, mereka lebih suka rebahan, dan lain sebagainya. Sementara mereka tidak suka mendengarkan Al-Quran, kemudian membaca tahfizul Quran, tahsin, tidak suka belajar. Di sini masalahnya. Apalagi kebanyakan umat Islam sekarang tidak peduli halal dan haram. Semuanya dihantam. Na'udzubillahi min dzalik. Sejatinya umat Islam adalah umat yang terbaik jika mereka melaksanakan ajaran
agamanya. Sudah banyak contohnya. Jika kita menjalankan Islam dalam kehidupan kita, menjadi albiah dalam kehidupan kita, maka dipastikan cetakannya seperti Imam Syafi'i itu, atau para ulama terdahulu, atau para tokoh-tokoh Islam yang luar biasa. Terbiasa makan, minum, berperilaku sesuai dengan Islam. Terbiasa tahfiz, tahsin, dan lain sebagainya. Sehingga wajar umur 7 tahun sudah hatam dan hafal 30 juz. Imam Syafi'i contohnya, beliau hafal Al-Quran umur 7 tahun loh. Contoh lainnya, yang semangat dengan Islamnya, semangat menjalankan ajaran Islam untuk meraih predikat khairul ummah adalah Muhammad Al-Fatih. Dia adalah seorang penakluk Konstantinopel, bahkan digelari sebagai panglima terbaik. Ketika Rasulullah mengatakan latuf tahanal Konstantiniyah fala nikmal amiru amiruha, sesungguhnya akan takluk Konstantinopel itu. Padahal Konstantinopel waktu itu adalah kekaisaran yang kuat, tidak pernah tertembus selama 12 abad, tidak bisa ditaklukkan oleh yang manapun. Tapi kata Rasulullah akan takluk, dan takluknya di tangan panglima terbaik dan juga pasukan terbaik. Dia adalah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih menjadi generasi terbaik karena dia yakin pasti takluk Konstantinopel itu, dan Rasul kami tidak pernah bohong. Dan saya yakin dengan ajaran saya, yaitu ajaran Islam, kita bisa menjadi manusia terbaik. Terbukti Muhammad Al-Fatih terbiasa belajar akidah, belajar siroh, belajar fikih, belajar sains, matematika, bahasa, dan selain sebagainya. Sehingga umur 20 tahun beliau Muhammad Al-Fatih menguasai 7 bahasa. Wow. Bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Serbia, bahasa Turki, dan 3 bahasa yang lain. Luar biasa kan? Ini ketika tahu Islam adalah ajaran agamanya dan dialbiahkan dalam kehidupannya, sehingga benar-benar menjadi pribadi yang luar biasa. Bukan cuma itu, Muhammad Al-Fatih juga tidak pernah ketinggalan sholat jamaah di masjid, tidak pernah tinggal sholat tahajud, dan makanannya pasti yang halal, meninggalkan yang haram, dan lain sebagainya. Ketika sudah begitu menjalankan ajaran agamanya, maka Allah berikan predikat terbaik. Dia berhasil menaklukkan Konstantinopel. Masya Allah. Contoh yang lainnya juga banyak, seperti Al-Jazari yang menciptakan robot gajahnya, kemudian Al-Haythami yang menemukan kamera sehingga kita bisa melihat video, berfoto ria dengan kamera. Itu ciptaan orang Islam, Al-Haythami. Belum lagi seperti Al-Hawarizmi yang ahli dalam bidang matematika, kemudian Ibnu Sina yang ahli dalam bidang kedokteran, dan juga ada Abbas bin Firnas yang mencetuskan ide ke pesawat terbang. Wow, mereka hebat, mereka keren, mereka terbaik, mereka terhebat pada zamannya karena mereka semangat dengan Islamnya. Maka antum itu adalah juga manusia terbaik, pilihan Allah yang beragama Islam, memiliki ajaran Islam, dan kita bisa menjadi seperti mereka. Maka mari yuk sama-sama kita albiahkan Islam dalam kehidupan kita. Jangan malas, tidak boleh malas, karena kita adalah umat terbaik yang akan memimpin dunia. Kalau Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, ingat kata Rasulullah, Islam akan menguasai seluruh dunia. Ketika Konstantinopel sudah takluk, maka sebagiannya sudah takluk di tangan Islam. Ketika itu 2/3 dunia sudah takluk di bawah ajaran Islam. Dan satu lagi yang belum, yaitu kota Roma. Dan itu adalah bagian kita. Semoga kita termasuk bagian orang-orang yang mampu membawa Islam menguasai dunia.
Sampai di situ ya pelajaran khairu ummah pada kesempatan kali ini. Kita ketemu di pelajaran berikutnya dengan materi yang baru. Semangat menjadi khairu ummah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.